Shalom saudara, berjumpa kembali dalam program Benih Kerajaan dari komunitas Light Generation. Saat ini saya sementara berada di Green Hill. Green Hill adalah sebuah tempat yang sangat luar biasa, bisa menjadi opsi dan pilihan untuk menyelenggarakan acara apapun. Ini tempat acaranya outdoor, kebetulan saya sementara berada di Green Hill, persiapan untuk sebuah acara di mana saya terlibat di dalamnya. Tapi bukan soal acara itu yang saya akan bicarakan saat ini, saudara. Saya akan berbagi kepada Anda sekalian, kepada kita semua, tentang tema tak pantas direndahkan. Sekali lagi, tema ini adalah tak pantas direndahkan. Adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada miliaran anak muda di dunia. Ada ratusan juta anak muda di Indonesia. Ada ratusan ribu anak muda di Maluku, dan ada puluhan ribu anak muda di Tanah Kei. Apa yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan anak muda, saudara? Hari-hari ini, anak-anak muda di seluruh dunia, dalam tanda petik, ada banyak yang hidup dan bertumbuh di tengah komunitas pelayanan yang sangat luar biasa. Pertumbuhan anak-anak muda dari sisi rohani dan peningkatan kapasitas dan kemampuannya sangat luar biasa, karena mereka ada di organisasi lingkungan yang sehat, yang mampu mensupport mereka, para senior dan leader-leader mereka benar-benar menjadi saudara dan kakak buat mereka. Bahkan juga tidak begitu banyak di dunia ini, ada anak-anak muda yang kesannya tidak terurus. Hidup mereka tidak ditangani dengan baik, ataupun mereka ada di organisasi kepemudaan di gereja yang sering tidak terurus, tidak tertangani dengan baik, membuat sehingga ketika ada kesempatan untuk tampil atau untuk membuktikan diri dan kemampuannya, mereka direndahkan. Pertanyaan penting untuk tema hari ini adalah tak pantas direndahkan. Rasul Paulus dalam 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan demikian. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, dalam kasihmu, kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saya membagi ayat ini atas dua bagian. Bagian pertama, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Saudara, bagian pertama dari 1 Timotius 4 ayat 12 ini mengatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Saya membagi ada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah Paulus. Paulus mengatakan kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jangan seorang pun berarti tidak boleh ada sama sekali. Satu orang pun tidak boleh menganggap engkau rendah karena engkau muda. Itu kelompok pertama. Kelompok pertama, Paulus mewakili orang-orang yang benar-benar mendedikasikan dirinya, hidupnya, waktunya, diri dan hidupnya, membaktikan seluruh energi dan kemampuannya untuk mendidik dan mengurus, membangun anak muda. Kelompok ini sangat sedikit, saudara. Kelompok yang kedua adalah kelompok anak muda yang direndahkan. Kelompok ini simbolnya ada pada Timotius. Timotius adalah seorang anak muda yang menemani Paulus. Dia bersama-sama dengan Paulus. Paulus adalah seorang ahli kitab, seorang cendekiawan, orang terpandang, orang yang sangat dihormati. Ketika dia mengatakan kepada Timotius, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, dia sedang mengatakan bahwa ada begitu banyak anak muda di dunia ini, di gereja sekalipun, yang direndahkan dan tidak dianggap. Timotius mewakili anak-anak muda yang direndahkan. Kelompok yang ketiga adalah pelaku. Pelaku di sini, kenapa Paulus melarang? Karena ada orang yang menganggap rendah anak muda. Mereka adalah orang-orang yang mencibir dan tidak mendukung
Anak muda sama sekali. Mereka suka merendahkan anak muda. Benar bahwa yang direndahkan bukan cuma anak muda, tapi pada poin ini saya fokus pada anak muda yang direndahkan. Saudara, anak muda yang direndahkan itu bukan sedikit, banyak sekali mereka yang direndahkan. Tetapi pelaku orang-orang yang merendahkan juga jumlahnya sangat banyak. Yang sedikit adalah orang yang ada pada kelompok Paulus adalah orang-orang yang mendukung anak-anak muda dalam pertumbuhan rohaninya. Berdasarkan ayat ini, 1 Timotius 4 ayat 12, berdasarkan ayat ini, saya akan mengatakan kepada Anda, berdasarkan ayat ini saya akan mengatakan kepada Anda semua, sebenarnya siapa saja orang-orang yang suka merendahkan itu, siapa saja orang-orang yang direndahkan. Yang pertama, kelompok orang-orang yang suka merendahkan orang lain, anak muda adalah orang-orang yang dalam tanda petik kelompok usia tua, orang-orang dewasa, orang-orang tua, orang-orang yang berpendidikan, punya pendidikan yang lebih tinggi, yang datang dari keluarga terpandang. Kadang-kadang secara finansial mereka dianggap lebih dan mampu, atau mereka yang punya bakat, talenta lebih cantik, lebih tampan, lebih ganteng, semua yang lebih pada mereka. Mereka sering lebih banyak menganggap dan merendahkan orang lain, anak muda khususnya. Tetapi saudara, anak muda yang direndahkan itu sebenarnya yang mana? Kadang-kadang anak muda direndahkan bukan karena mereka pantas direndahkan. Mungkin saja karakter mereka buruk. Mungkin saja karakter mereka tidak membanggakan, memalukan sebenarnya. Nah, untuk jenis ini, untuk kelompok ini, saudara, anak-anak yang sering direndahkan, anak muda yang direndahkan adalah anak-anak yang datang dari keluarga kurang mampu, kurang berpendidikan, ya dianggap bodoh, kurang pintar, atau datang dari kampung, bukan dari kota, dianggap udik, sering direndahkan dan tidak dianggap, saudara. Nah, terhadap poin-poin ini, saya akan berbagi sesuatu dari pengalaman saya tentang anak muda yang direndahkan. Mari kita simak pengalaman ini. Secara pribadi, saya punya pengalaman pribadi dari usia 19 tahun sampai hari ini. Saya berusia 46 tahun. 10 Februari 2021 saya berulang tahun yang ke-46. Saya pernah muda dan saya membagi kelompok usia saya ini atas dua bagian. Saya pernah ada di usia muda, menjadi anak muda, dan saya hari ini ada di usia 46 tahun. Apa yang saya ingin bagikan selama kurang lebih 27 tahun melayani di lingkungan anak muda, menjadi pelayan aktivis, pernah jadi muda dan hari ini terlibat dalam pelayanan anak muda, saya mendengar ada 4 kalimat yang selalu diucapkan. Ketika saya muda saya mengucapkan kata-kata itu, hari ini saya mendengar kata-kata itu, dan hari ini saya juga mengucapkan kata-kata itu. Yang pertama, adik, ade. Saya pernah jadi ade, pernah jadi muda. Yang kedua adalah kakak. Yang ketiga adalah bapak, ayah. Dan yang keempat adalah opa, sesepuh. Apa yang ingin saya sampaikan di sini, saudara? Dari 4 kelompok, ada 4 kesebutan yang saya pernah alami ini. Kelompok orang-orang yang adalah anak muda, ini adalah kelompok adik-adik. Kelompok ini sangat besar, mereka banyak sekali. Mereka sedang dalam proses pencarian, belajar cinta Tuhan, mengiring Tuhan. Mereka ingin bertumbuh dan lebih lagi, tetapi mereka ada di tengah-tengah komunitas di mana hanya sedikit orang yang bersedia menjadi kakak. Dalam pelayanan sulit sekali kita mendapat orang-orang yang memberi dirinya menjadi kakak buat anak-anak muda, saudara. Sangat sedikit. Mereka pernah muda ketika mereka sudah sampai di usia tertentu. Mereka meninggalkan pelayanan anak muda dan mereka tidak bersedia lagi menjadi kakak buat adik-adiknya yang di bawah. Yang ketiga, kalau sudah menjadi kakak, saya hari ini juga mendengar ada banyak anak-anak muda yang dulu saya panggil mereka adik, hari ini mereka memanggil saya bapak. Pelayanan tidak akan kuat kalau kita tidak punya orang-orang yang rela memberi dirinya menjadi bapak. Anak-anak tidak hanya membutuhkan dana
Ketika mereka punya kegiatan, Anda memberi sumbangan, mensupport mereka, bukan hanya uang yang mereka butuhkan, saudara. Lebih daripada uang, lebih dari sumbangan, mereka membutuhkan figur. Kakak, bapak, mama, ayah atau ibu, dan opa yang menjadi sesepuh mereka. Hari ini kita kehilangan itu, saudara. Saya tantang saudara-saudara, saya minta saudara-saudara, tetapkan di dalam hatimu, kalau engkau pernah muda dan mencari figur kakak, dan engkau mencari figur ayah, engkau mencari figur sesepuh di tengah pertumbuhanmu sebagai anak muda. Hari ini ketika engkau sudah menjadi kakak, jangan tinggalkan anak-anak muda. Mereka butuh kakak. Hari ini kalau engkau sudah berada di usia seperti saya menjadi bapak, jangan tinggalkan adik-adikmu. Jangan tinggalkan anak-anak yang hari ini menjadi kakak buat generasi di bawah mereka. Karena mereka membutuhkan orang-orang yang rela menjadi ayah, menjadi bapak, dan menjadi ibu dalam pertumbuhan rohani mereka. Dan hari ini kalau engkau menjadi opa, menjadi oma, sesepuh, jangan tinggalkan kami yang hari ini menjadi bapak bagi generasi ini. Kami butuh Anda, kami butuh kalian. Dengar baik, saudara, anak-anak muda dan orang-orang tua. Sebenarnya bukan uang yang kami butuhkan. Kalimat ini kami pernah keluarkan. Dengar baik, saudara. Kami bukan butuh uang saja. Kami tidak butuh kehadiranmu saja. Lebih daripada uang, lebih dari kehadiran. Kami butuh teladan. Pelayanan gereja dalam bentuk apapun. Komunitas pelayanan gereja apapun. Hari ini, kekurangan dan kehilangan teladan. Itulah yang membuat Rasul Paulus berkata, jangan cari teladan, anak muda. Dia berkata kepada Timotius, jadilah teladan kepada orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam perbuatanmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kenapa Anda sibuk, Anda kecewa ketika tidak ada orang menjadi teladan bagi dirimu? Ini juga tantangan dan tamparan bagi kita orang-orang dewasa. Kita gagal menjadi teladan buat mereka. Tapi Rasul Paulus mengatakan, jangan cari teladan. Engkau sendiri anak muda yang harus menjadi teladan bagi generasi ini. Teladan yang pertama adalah teladan dalam perkataan. Kalau engkau tidak mendapat perkataan dan teladan yang positif dari seniormu, dari kakak-kakakmu, dari orang-orang dewasa di atasmu, kata-kata mereka tidak membangun, kata-kata mereka buruk. Keluarkanlah dari mulutmu, anak muda, kata-kata yang positif, supaya engkau menjadi teladan bagi orang percaya. Yang kedua, teladan yang kedua adalah tingkah laku. Ketika engkau tidak menemukan tingkah laku yang positif, teladan yang dapat diikuti dari perilaku hidup orang-orang dewasa, dari kakak-kakakmu, dari orang-orang di atas usiamu. Tetapkan dalam dirimu, jadilah teladan. Berilah tingkah laku karakter yang baik, supaya engkau dihormati. Bukan karena usiamu muda, tapi karena teladanmu, karaktermu baik dan dipuji oleh orang lain. Yang ketiga, jadilah teladan di dalam kasihmu. Kalau engkau gagal dan kecewa, melihat orang-orang dewasa tidak memiliki kasih yang tulus, cinta mereka palsu, cinta mereka rapuh, mereka tidak memberikan contoh dan teladan cinta dan kasih yang baik. Hai anak muda, jadilah dirimu teladan di dalam kasih bagi orang-orang seusiamu. Berilah dampak kasih yang positif kepada orang-orang seangkatan dan seusiamu. Engkau tidak bisa melihat ke atas kalau engkau tidak menemukan teladan ke atas. Jadilah teladan dengan orang-orang seusia dan seangkatanmu. Yang keempat, jadilah teladan dalam kesetiaan. Ketika engkau kecewa dan tidak menemukan kesetiaan yang ditunjukkan oleh orang-orang seusia saya, oleh orang-orang di atas saya, atau orang-orang di bawah saya yang menjadi kakak-kakakmu, anak muda dengar baik. Buktikan bahwa engkau adalah anak muda yang setia. Jangan tunjuk mereka. Lihat dirimu. Buktikan bahwa engkau adalah anak muda yang setia. Yang kelima, jadilah teladan yang kelima dalam kesetiaan. Kalau engkau tidak menemukan kesetiaan dan kesucian dalam diri orang-orang dewasa, dengar baik, mereka hidup tidak kudus, mereka hidup tidak suci. Mari ambil, buktikan dalam dirimu bahwa engkau adalah anak muda yang menjaga kesucian dalam hidupmu. Engkau tidak perlu mencari teladan kesucian dari orang lain, tapi belajar dari Kristus, teladan yang sejati. Engkau akan menjadi teladan bagi orang lain. Timotius belajar dari Paulus.
Anak-anak muda, belajar dari orang-orang seusiamu. Belajar dari kakak-kakakmu. Kalau masih ada 1, 2, atau 3 orang yang berani dan rela menjadi kakak bagi dirimu, belajarlah dengan mereka. Belajar ketaatan, kesetiaan, kesucian, perilaku yang baik dari mereka. Kalau di atas orang usia kakak-kakakmu hanya ada 1 atau bahkan mungkin tidak banyak, hanya ada 1 orang yang menjadi bapa bagi kamu. Ayo, belajar dari dirinya. Bahwa engkau menemukan kasih Bapa. Tapi kalaupun itu tidak ada seorang pun yang menjadi Bapa dalam pelayanan dan komunitasmu, pastikan, tetapkan dalam dirimu, engkau akan menjadi Bapa satu ketika nanti, Bapa yang hebat, yang menjadi teladan bagi anak-anakmu dan bagi generasi di bawahmu. Dan yang terakhir saudara, hari ini saya tantang dan saya ajak orang-orang dewasa. Kita pernah muda dan kita mengeluh ketika tidak ada figur yang menjadi mentor, menjadi kakak dan menjadi Bapa bagi kita. Ayo beri waktumu untuk anak muda. Dari pengalaman panjang saya pernah menjadi muda. Hari ini di usia 46 tahun, saya tetapkan dalam diri saya, melayani anak muda adalah keputusan seumur hidup. Saya akan melayani Tuhan, melayani anak muda, ada di tengah-tengah anak muda sampai kapanpun. Ini passion saya. Saya pernah muda dan tidak pernah jarang menemukan orang-orang yang memberi dirinya menjadi kakak dan bapa bagi anak-anak muda. Oleh karena itu saya hari ini berdiri untuk anak-anak muda, untuk komunitas Light Generation yang kami bangun hari ini. Kami bangun komunitas ini dengan susah payah. Selama 20 tahun saya ada di komunitas Light Generation. Dan saya menemukan dan menyadari sungguh, hanya ada 1-2 orang yang dulu menjadi kakak, hari ini rela menjadi bapak. Dulu mereka susah sekali menemukan kakak, tapi hari ini mereka sudah menjadi kakak di usia tertentu. Mereka tinggalkan pelayanan dan tidak lagi bersedia menjadi kakak bagi yang lain. Dengar baik teman-teman, kalau engkau pernah menjadi kakak dan hari ini engkau menjadi ayah, menjadi seorang bapak, jangan cuma jadi bapak untuk anak-anakmu, jadi ibu bagi anak-anakmu, tapi lah juga jadi bapak bagi angkatan ini, bagi generasi ini. Generasi ini diselamatkan, gereja diselamatkan. Kalau generasi ini cinta Tuhan dan memiliki figur-figur bapak, figur kakak yang luar biasa, pekerjaan Tuhan di bumi, pelayanan akan luar biasa. Generasi ini tidak akan kehilangan arah, karena ada kakak, ada bapak, ada mama, ada opa yang berdiri di samping mereka menjadi teladan. Mereka tidak akan kekurangan dan kehilangan teladan bagi anak-anak muda. Ayo bangkit, tetap setia. Akhirnya saya sampaikan buat Anda, Bapak Ibu, Saudara sekalian, anak-anak muda dimanapun Anda berada. Jangan lupa kalau renungan ini bermanfaat dan memberkati Anda, subscribe, like, komen, dan sharing. Bagi renungan ini kepada siapa saja. Mungkin saya tidak menjumpai Anda secara pribadi dalam komunitas pelayanan gerejamu, tapi mungkin renungan ini akan menjadi berkat bagi Anda dimanapun. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai berjumpa kembali dalam program Benih Kerajaan selanjutnya. Shalom. Amin.